Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan kembali selamat beribadah. Dalam hal ini ibadah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, dan kiranya ibadah kita boleh mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Umat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam tiap langkah hidup Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Kami pun bersyukur karena Tuhan juga berkenan memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Kiranya Tuhan menguduskan ibadah ini dari awal hingga selesainya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur pujian yang diambil dari kitab Mazmur 34 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bagi umat yang berada di rumah, bisa juga dibaca secara berbalasan. Mazmur pujian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian Mazmur pujian, kita memuji namanya kembali dari Gedung Jemaat 331, baitnya yang pertama dan baitnya yang ke-6. Tiada satu yang
Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Sebagai manusia, kami membutuhkan Tuhan sebagai penuntun atas hidup kami. Dan tuntunan itu hadir melalui kebenaran firman Tuhan. Jika saat ini kami hendak membaca dan merenungkannya kembali, kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami di dalamnya. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pembacaan kita pada hari ini menunjukkan kepada kita tentang
hal pertama yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya setelah mereka ditabiskan sebagai imam. Kita melihat bahwa sebelumnya Musa yang melakukan berbagai persembahan korban itu di dalam proses penahbisan imam. Tetapi sekarang adalah giliran Harun dan anak-anaknya untuk melakukan pelayanan mereka. Dan hal pertama yang dilakukan adalah mempersembahkan korban penghapus dosa untuk diri mereka sendiri. Saudara-saudara, hal ini penting oleh karena Harun dan keturunannya tidaklah beda dengan umat Israel lainnya. Karena mereka merupakan manusia yang berdosa. Mereka harus lebih dahulu dikuduskan dan diperdamaikan dengan Tuhan, baru kemudian dapat dipakai menjadi alat pengudusan bagi umatnya. Saudara-saudara, setelah itu Harun dan anak-anaknya memberikan persembahan korban bakaran mewakili umat yang hadir sebagai bentuk pengakuan umat bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Lalu kemudian dilanjutkan dengan persembahan korban penghapus dosa, korban sajian, dan korban keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Musa dan Harun dan anak-anaknya memberkati umat dengan berbagai persembahan korban tersebut, Tuhan ternyata menyatakan perkenannya, baik atas umat yang membawa persembahan itu, maupun juga atas keimaman Harun dan anak-anaknya. Sambaran api yang hadir bisa jadi merupakan bentuk komunikasi antara Allah kepada umatnya, bahwa ia ingin menyatakan persetujuannya mengenai jabatan imam yang diemban oleh Harun. Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang tanggung jawab yang diemban oleh Harun dan anak-anaknya dalam tugas mereka sebagai imam. Kita lihat tanggung jawab yang mereka pikul tidaklah mudah. Karena sebagaimana telah kita baca, Tuhan memberikan begitu banyak aturan dalam peribadahan, termasuk juga dalam proses tata cara persembahan korban. Dan semua proses ini haruslah ditaati dari awal hingga terakhir. Dan Harun bersama dengan anak-anaknya bertanggung jawab penuh di dalam proses itu. Artinya jika ada kesalahan, maka yang bertanggung jawab adalah Harun dan anak-anaknya. Tetapi kita melihat bagaimana Harun dan anak-anaknya memilih untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Walaupun begitu berat tanggung jawab yang harus mereka pikul, tetapi mereka katakan mereka bersedia untuk melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, inilah bentuk tanggung jawab yang sepatutnya kita contoh dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan kita belajar bahwa ternyata Tuhan menyukai kehidupan orang-orang yang bertanggung jawab. Kita melihat misalnya ketika Musa menahbiskan Harun, Tuhan berkenan untuk menyatakan kesediaannya menerima Harun dan anak-anaknya ketika ia kemudian mengirimkan api yang membakar persembahan yang dibawa oleh Harun. Itulah bentuk persetujuan Allah yang menginginkan supaya kita sebagai umatnya senantiasa menyiapkan diri untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita punya tanggung jawab yang tidak sama. Tanggung jawab di tengah kehidupan keluarga, tanggung jawab di tengah kehidupan masyarakat, tanggung jawab di tengah kehidupan pekerjaan sehari-hari, bahkan juga tanggung jawab bersama dengan orang lain yang ada di sekitar lingkungan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, kita juga diingatkan tentang proses tanggung jawab itu. Kita punya tanggung jawab bersama-sama dengan orang lain untuk juga bersama-sama menekan penyebaran virus COVID-19 di
di dalam semangat tidak menulari orang lain, apalagi mereka yang rentan karena memiliki penyakit bawaan atau sudah lansia. Caranya tentu saja kita diajak dan diingatkan agar supaya senantiasa memakai masker, terutama saat berada di luar rumah. Tetapi saudara-saudara, jika kita lihat dalam kehidupan kita, ternyata masih banyak orang yang mengabaikan tanggung jawab ini dengan cara mereka tidak mau memakai masker. Mereka juga mengabaikan ketika mereka diharuskan untuk mencuci tangan. Padahal mereka punya resiko besar untuk dapat menularkan virus COVID-19 pada orang lain. Hidup yang tidak bertanggung jawab jelas tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itulah saudara-saudara, kita ditekankan kembali pada saat ini untuk melihat tanggung jawab kita dengan baik. Melakukan tanggung jawab kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mengubah arah hidup kita pada saat ini. Mari kita membangun tanggung jawab yang lebih baik, sehingga hidup ini dapat memuliakan nama Tuhan dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan merespons firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 116 bait yang pertama. Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, kami kembali mengucap syukur untuk segala kasih dan berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami pada saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk juga melakukan kebenaran firman Tuhan, agar senantiasa memiliki hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain yang menjadi sesama kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukannya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan keluarga kami pada saat ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang akan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Terlebih ya Tuhan, kami sebagai manusia tidaklah terlepas dari berbagai macam pergumulan yang dapat muncul. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami hanya bersama dengan Tuhan Yesus, yang adalah sumber pertolongan dalam hidup kami. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, sehingga kami dapat meyakini bahwa segala pergumulan yang kami alami juga menjadi sesuatu hal yang diperjuangkan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan kami, tetapi dalam pergumulan itu Tuhan akan senantiasa menyatakan kuasa atas kehidupan kami manusia. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk kehidupan akan gereja dengan segala pelayanannya. Walaupun pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami ada yang menjalani proses peribadahan di rumah. Biarlah kiranya Tuhan, semua yang kami lakukan itu tidak membatasi sukacita kami ketika kami datang menghadap hadirat Tuhan.
baik kami yang ada dalam proses tatap muka maupun kami yang ada di rumah, kami semua boleh dipersatukan di dalam roh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jikalau nanti pada waktunya kami boleh bersama-sama berkumpul kembali ya Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan memberikan kami kesehatan, sehingga dengan penuh syukur dan sukacita kami dapat mengabdikan hidup kami lebih dalam lagi bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk kehidupan saudara terkasih kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, Engkau mengetahui perjuangan mereka untuk sakit penyakit yang mereka alami, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun mereka yang saat ini menjalani proses perawatan di rumah. Tuhan, biar kiranya juga hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa kuasa Tuhan Yesus besar di atas segala penyakit yang ada dalam dunia ini. Kami mohon jamahan Tuhan untuk hadir menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan biar kiranya saudara-saudara kami meresponsnya di dalam iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkan untuk mereka yang mengalami dampak ekonomi karena adanya COVID-19. Tuhan kiranya juga menyertai mereka, baik mereka yang saat ini masih harus tetap menjalani pekerjaan, mereka yang saat ini dalam kondisi dirumahkan, mereka yang saat ini masih membutuhkan tambahan-tambahan di dalam kehidupan perekonomian mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, biar kiranya kehidupan anak-anak Tuhan semuanya diberkati, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan Yesus kiranya akan memperhatikan apa yang digumuli dalam setiap kebutuhan kehidupan. Kami serahkan ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus yang akan mengatasi segala sesuatu, sehingga saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan ini, mereka dapat menemukan jalan keluar di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bekerja sebagai tenaga medis dan relawan dalam proses penanganan COVID-19. Tuhan, kiranya jaga mereka, supaya mereka juga tetap dapat melakukan tugas mereka dan tetap dijaga dalam kesehatan yang baik. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, proses penanganan daripada COVID-19, bahkan juga upaya untuk menghadirkan vaksin dan obat-obatan. Kami serahkan semua dalam campur tangan Tuhan Yesus. Biar kiranya yang terbaik boleh jadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami serahkan setiap doa dan pengharapan kami hanya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga mengampuni segala dosa kami. Dan doa yang kami naikkan ini ingin kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 302.
undang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Ya Allah yang Maha Murah, Engkau selalu setia kepada kami dan mengajar kami untuk menolong orang lain. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah amanat pengutusan. Mari kita membangun tanggung jawab untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain di tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita bernyanyi Gita Bakti 116 bait yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.